Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya mubin. Buah tomat dibungkus daun jati. Salam hormat, semoga kita selalu mendapat ridho ilahi. Tiada kata yang pantas kita senandungkan pada kesempatan yang berbahagia ini, melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, sehingga kita tidak bisa menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan. Sungguh Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Jika kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah itu akan menambah nikmat kita. Namun apabila kita tidak pandai bersyukur, bahkan kufur terhadap nikmat Allah, sungguh azab Allah sangat pedih. Nikmat itu tidak hanya berupa materi saja. Kita menerima nikmat sehat, alhamdulillah. Pandemi COVID-19 ini yang sudah beberapa tahun, sudah berapa banyak masyarakat kita yang terpapar oleh virus COVID-19. Bahkan ada beberapa orang yang sudah meninggal dunia karena COVID-19. Dan tentunya nikmat iman dan nikmat Islam itulah yang berharga daripada nikmat materi yang kita miliki. Hadirin yang dirahmati Allah, agama Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, agama kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Bukan hanya untuk pengikutnya saja, akan tetapi agama Islam hadir juga memberi kenyamanan bagi pemeluk agama lain. Kita sebagai umat Islam juga sudah diajarkan bagaimana menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama. Dan itulah toleransi. Toleransi adalah sikap di mana kita menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama. Dan ternyata toleransi sudah ada sejak Islam hadir di muka bumi ini. Pada saat itu Rasulullah SAW pada masa hidupnya ada banyak perbedaan di dalam masyarakat, baik di Madinah maupun di Mekkah. Namun demikian, sikap seorang Rasulullah tetap memberikan contoh sikap toleran meskipun terhadap kaum yang tidak seakidah. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sedang duduk. Tiba-tiba ada sekelompok orang Yahudi membawa jenazah dari golongan mereka yang meninggal. Apa yang dilakukan oleh Rasul pada saat itu? Beliau langsung berdiri. Para sahabat heran. Ya Rasulullah, kenapa Anda berdiri? Bukankah itu yang meninggal adalah orang Yahudi? Tapi apa jawaban dari Rasul? Rasul menjawab, yang meninggal itu manusia, sama dengan kita. Itulah sikap toleransi Rasulullah SAW yang ditunjukkan kepada kaum yang tidak seakidah. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tentunya berbeda-beda. Karena itulah rahmat dari Allah. Dari perbedaan inilah bisa menjadi suatu kekuatan apabila kita berpandangan secara positif. Namun perbedaan itu
bisa juga menjadi konflik apabila kita melihatnya secara negatif. Kita juga harus bangga diri karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bangsa Indonesia. Bangsa yang sejuta perbedaan. Bangsa yang mempunyai keberagaman. Kita tahu bersama bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari beberapa suku bangsa. Ada tercatat 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Indonesia juga memiliki beberapa agama yang hidup rukun berdampingan di Indonesia. Kemudian Indonesia juga memiliki beberapa keberagaman ras dan golongan. Hal ini sudah dituliskan, digambarkan dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan dari kamu seseorang laki-laki dan seseorang perempuan. Kemudian kami menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin rahimakumullah. Kita selaku warga negara yang baik harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang begitu sangat majemuk. Oleh karena itu diperlukan adanya sikap toleransi dari kita. Jangan sampai Indonesia itu terpecah belah karena isu-isu negatif. Sebagaimana pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, tapi bukan bercerai kita kawin lagi, tapi bercerai kita pasti akan runtuh. Perbedaan yang ada merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari. Perbedaan bukan untuk menonjolkan sesuatu yang bahwa sayalah inilah yang paling, atau bahkan perbedaan itu adalah mengalahkan satu yang sama lain. Akan tetapi perbedaan itu adalah agar kita saling mengenal. Kita harus saling menyambung rasa antar umat manusia. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW sangat menghormati perbedaan-perbedaan di antara umatnya. Sehingga dikatakan sebagai rahmat. Dalam hadis yang terkenal, ikhtilafu ummati rahmatun. Setiap perbedaan itu adalah rahmat. Oleh karena itu, bagaimana supaya perbedaan itu menjadi rahmat? Mari kita jaga perasaan kita. Buang egois kita. Buang fanatisme yang berlebihan. Buka pikiran kita untuk memahami pendapat orang lain. Sehingga kalau kita sudah ikhlas, udah lapang hati, udah legowo, maka akan timbullah masyarakat yang aman dan nyaman. Untuk itu, marilah kita buktikan bahwa perbedaan itu membawa rahmat. Meski beragam dan berbeda pendapat, namun kita tetap harus saling menghormati dan menghargai dalam situasi yang tetap kondusif. Dan itulah pentingnya toleransi dalam keberagaman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Beli bandeng ke Losari. Hayu bareng-bareng kita bangun toleransi. Buah durian dari Bu Asih. Cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.